sebuah rumah lengkap dengan isinya akan diberikan kepada keluarga yang layak untuk menerimanya. Siapakah dari ketiga keluarga ini yang layak untuk menerima rumah hadiah? Selamat berjumpa kembali dalam Rumah Hadiah. Kali ini kita akan melihat keseharian dari 3 keluarga yang menjadi calon penerima rumah hadiah. Kita akan kenal lebih dekat lagi bagaimanakah keseharian, aktivitas, serta tantangan yang saat ini sedang mereka hadapi. Atau mungkin bagaimanakah impian mereka. Dan berikut kita saksikan bersama-sama pemirsa, ini adalah keseharian mereka. Hari ini kehidupan sehari-hari dari seorang pemulung sederhana bernama Samijan akan menjadi calon target pertama kita yang akan kita ikuti kehidupannya. Kolong jembatan yang kotor dan bau, tempat tinggal yang beralaskan kardus dan berdinding kain, tempat yang lalu disebut rumah bagi sebuah keluarga, tempat dengan kondisi yang memprihatinkan. Siapakah yang tinggal di tempat seperti ini? Sebuah keluarga pemulung bernama Samijan, karena himpitan keadaan, terpaksa harus tinggal di kolong jembatan ini. Bapak Samijan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya 15 tahun terakhir ini dihabiskan dengan bekerja sebagai seorang pemulung. Dia yang telah berkeluarga dan dikaruniai 1 orang anak harus hidup dalam kekurangan. Penghasilannya sehari-hari sebagai seorang pemulung tidaklah mencukupi. Hal inilah yang membuat ia dan keluarganya belum dapat mewujudkan impiannya, yaitu memiliki rumah. Cita-cita nak udah besar anak kan kepengen seperti orang-orang itu di sekolah, terus SMP mondok gitu. Pikiran saya berhubung pikiran nggak ada, uang nggak ada, terus ini saya ajak di sini. Siapa tahu sok besarnya bisa sekolah. Ini nak banjir ya ada pernah 2 kali saya ya takut. Ya gimana untuk tempatnya di sini, mengontrakkan uang nggak punya. Saya takut sama di sini, takut sama banjir, pokoknya takut segala macam. anak yang sekecil tak suka banget jembatan karena takutnya saat udah besar nggak punya apa-apa gimana
terus saya kesini terus. Pas tidur sini udah bawah jembatan mau ngontrak nggak punya uang. Pakai uang ini tempat tetangga saya pakai ngairin belum selesai, masih kurang 300, pinjem 600, jadi naik jadi 1 juta. Oleh sebab itu, hidupnya terpaksa harus berpindah-pindah. Bahkan pernah sekali ia diusir dari tempat berteduhnya di kolong jembatan karena dibakar di saat terjadi penertiban. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya itu. Namun ia tetap berusaha dengan bekerja keras untuk mewujudkan impiannya, memiliki rumah untuk anak dan istri tercintanya. Kehidupan yang begitu sederhana dari Bapak Samijan bersama istri dan anaknya yang masih bayi menunjukkan betapa berat beban hidup mereka. Lalu bagaimanakah dengan keluarga yang lainnya? Bagaimana jadinya bila sebuah keluarga yang sudah mengabdi bagi masyarakat diusir dari tempat tinggalnya, yaitu tempat pembuatan pupuk, dan harus tinggal di gubuk yang sangat kotor dengan keempat orang anaknya yang masih kecil? Saksikan kisah hidup keluarga calon penerima rumah hadiah setelah yang satu ini.